Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa bahwa hari ini kita masih diberikan kesehatan sehingga bisa berkumpul di tempat ini untuk melaksanakan kegiatan kita, yaitu PMO yang kedua level sekolah di tanggal 20 Oktober 2023. Untuk mengingatkan kembali, pada PMO 1 sebelumnya kita sudah membicarakan tentang apa saja masalah-masalah yang ada di sekolah. Kita melakukan refleksi pembelajaran sehingga kita menemukan sebuah permasalahan, yaitu terkait tentang bullying. Untuk itu di PMO 1 kita sudah melakukan rencana tindak lanjut, ada 3 kegiatan. Yang pertama adalah sosialisasi melalui poster atau infografis baik di kelas maupun di media sosial. Lalu yang kedua, kita juga melaksanakan rencana tindak lanjut berupa edukasi kepada siswa baik di kelas oleh guru kelas maupun dalam pembiasaan di hari Selasa dan Kamis. Lalu yang ketiga, kita juga merencanakan adanya kegiatan memberikan pemahaman atau pelatihan kepada guru-guru dengan mendatangkan narasumber. Untuk kegiatan PMO kedua kita hari ini, yaitu hari Jumat 20 Oktober 2023, kita akan merefleksi rencana tindak lanjut tersebut. Mana saja kegiatan yang sudah berjalan dengan baik, mana saja kegiatan yang belum berjalan dengan baik. Jika ada kendala, kita akan coba ungkapkan sama-sama dan mencarikan solusinya dari kegiatan tersebut. Untuk mempersingkat waktu, saya akan memperkenankan Ibu Suhena selaku Kepala SDN Sunterjaya 01 untuk memimpin dan memaparkan dari kegiatan PMO 2 tersebut. Kepada Ibu Suhena kami persilakan. Baik, terima kasih Bu Siska. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu, hari ini adalah kegiatan PMO kita yang kedua terkait dengan kegiatan sekolah penggerak. Kemarin 2 bulan yang lalu ya Bapak Ibu, terjadwalnya itu kita 2 bulan sekali. Jadi di hari ini adalah PMO yang kedua, yaitu tanggal 20 Oktober 2023. Agendanya adalah refleksi dari kegiatan kita PMO yang pertama. Ya, topik yang kita ambil adalah iklim keamanan dan inklusi yang ada di sekolah kita. Sebentar, Ibu. Untuk PMO yang kedua, kita akan mengutarakan apa saja yang sudah kita lakukan, kemudian apa yang terjadi di sekolah. Selanjutnya, adakah perkembangan atau perubahan terkait dengan tujuan kita, yaitu tidak adanya bullying di sekolah kita. Kemudian dalam melaksanakan solusi, adakah hambatan yang kita alami. Solusi yang kemarin sudah kita bahas adalah yang pertama, sosialisasi stop bullying melalui publikasi infografis. Nanti Bapak Ibu menjelaskan ya bagaimana di kelasnya yang sudah dilakukan 2 bulan ini sejak kita PMO yang pertama. Kemudian yang kedua, memberikan edukasi kepada siswa dan orang tua murid untuk pencegahan perilaku bullying. Kalau Ibu kemarin masuk di supervisi kelas ya, itu rata-rata ada lagu ya muncul baru di kelas masing-masing, itu macam-macam lagunya terkait dengan bagaimana mengurangi atau judulnya anti bullying ya di kelasnya masing-masing. Kemudian yang ketiga, memberikan pemahaman atau pelatihan kepada guru-guru untuk pencegahan perilaku bullying. Ini sebenarnya adalah tugas sekolah ya, pendidikan Jakarta Utara 1 kemarin itu memang kekurangan narasumber dengan jadwal yang padat, sehingga kami dari pihak sekolah belum bisa mengundang narasumber terkait dengan edukasi pencegahan bullying yang ada di sekolah. Baik, saya mulai saja ya. Ibu akan mulai masing-masing guru kelas. Ini adalah perwakilan dari semua jenjang ya.
dari kelas 1 sampai dengan kelas 6 terkait dengan menceritakan masing-masing kelas apa yang sudah dilakukan, hambatan yang terjadi, kemungkinan peningkatan apa sehingga kita benar-benar bebas dari bullying ya. Ibu mulai dari kelas 1 ya, mungkin Bu Selvi nanti bisa menjelaskan apa saja yang sudah dilakukan, solusi yang kemarin kita tawarkan itu seperti apa implementasinya di kelas. Ada Ibu Selvi mewakili Ibu Guru kelas 1. Untuk kegiatannya yang pertama itu kan kemarin kita sudah sosialisasi di kelas ke anak-anak. Terus sudah ada poster juga. Dan juga ada nyanyian anti bullying juga yang sudah diajarkan ke anak-anak. Untuk kendala di kelasnya, setelah ada sosialisasi dan segala macam, untuk kendalanya untuk yang non verbalnya itu anak-anak masih ada. Kalau non-verbal itu berarti Tidak ada ya. Masih ada non-verbal? Kalau non verbal nggak ada, Bu. Oh, alhamdulillah, non-verbal anak-anak sudah tidak ada lagi yang pukul, tidak ada Ya, lagi yang ya, dendam, ya. tidak ada yang cubit-cubit, Ya. ya. Oke. Mungkin yang ada Yang masih ada itu ada beberapa anak paling yang verbal yang seperti menyebutkan nama orang tua, ya. Tapi itu sudah langsung ditegur anaknya, ya. Paling itu sih, Bu, kalau untuk non verbal kayak mukul apa segala macam, mukul temennya nggak ada. Oke. Terima kasih Bu Selvi mewakili Bapak Ibu Guru kelas 1 ya. Lanjut kelas 2, mungkin Bu Laras atau Bu Rizda yang akan menyampaikan terkait dengan yang sudah dilakukan. Ini kita PMO yang pertama, ini PMO kedua, Ibu hanya mendengarkan refleksinya dari hasil PMO yang pertama. Silakan Bu Rizda, Ibu guru kelas 2. Ya, terima kasih Bu. Kalau untuk kelas 2 memang sudah ada sosialisasi di kelas, baik itu menggunakan poster, kemudian juga sosialisasi tentang menjelaskan jenis-jenis bullying seperti ada bullying yang verbal dan non verbal. Jadi anak-anak juga sudah mengerti, oh ternyata kalau pukul-pukulan itu termasuk yang non verbal, tapi kalau yang ejek-ejekan itu termasuk yang verbal. Kemudian juga anak-anak sudah diberikan lagu-lagu anti bullying dan mereka responnya senang kalau dibuat nyanyian seperti nyanyian anti bullying. Nah, kalau hambatannya memang masih ada beberapa anak yang suka bercanda, terutama kalau kelas itu suka bercandanya kayak gini Bu, kayak dari lari-larian itu kadang-kadang ya jadi suka serius, jadi yang kata-katanya masih ada yang verbal gitu. Untuk edukasi ke orang tua di kelas biasanya bisa dilakukan, di share di grup kelas itu bisa, misalnya apa itu bullying, jenis-jenis bullying apa itu Bapak Ibu bisa lakukan. Artinya itu sebenarnya salah satu upaya sekolah memberikan edukasi kepada orang tua. Ya, jadi kita bisa share ke grup kelasnya masing-masing. Terima kasih Bu Rizda. Lagu ya, ada lagu. Mungkin nanti ada yang mencontohkan satu ya. Apa sih lagu yang biasa dinyanyikan di kelas ya? Nanti mungkin di payung ya. Ibu guru olahraga biasanya Pak. Sambil nyontohinnya itu sama. Kalau selanjutnya kelas 4, mungkin Bu Siska bisa menjelaskan. Untuk kelas 4, memang sebelumnya khususnya di kelas saya, Bu, di kelas 4B itu memang ada satu siswa yang sering jadikan bulan-bulanan teman-temannya, sering diejek, sering disudutkan, entah dia cuma komentar apa sedikit langsung secara verbal itu beruntun teman-temannya secara kompak. Tapi setelah adanya sosialisasi anti bullying ini yang saya lakukan di kelas, baik dengan penyematan poster, juga edukasi, sosialisasi di kebiasaan, per hari itu mulai menurun dan akhirnya sampai saat ini sudah berjalan 2 bulan, perilaku
perilaku teman-temannya sudah tidak lagi menyudutkan si anak ini, sudah bisa mulai menghargai, dan bahkan ada anak yang mencoba untuk mengingatkan temannya jikalau misalkan masih suka verbal, dan tapi sekarang ini sudah tidak lagi seperti itu, jadi suasana kelas lebih kondusif gitu daripada sebelumnya. Jadi tidak ada lagi, berarti udah nol ya, tidak ada lagi anak-anak di dalam kelas khususnya itu untuk saling mengejek tadi ya. Khususnya yang satu orang ini. Satu orang sebelum adanya edukasi itu ada satu orang menjadi bulan-bulanan. Nanti karena ini bisa ya, kita sudah bisa memberikan edukasi kemudian langsung diimplementasikan di kelas. Karena dong keren ya, sudah tidak ada lagi, berarti kita berhasil dalam memberikan edukasi. Hambatan mungkin di kelasnya Bu Siska. Kalau tidak ada lagi berarti adakah hambatannya? Tidak ada ya. Alhamdulillah tidak ada hambatan. Terima kasih Bu Siska. Selanjutnya Pak Malik atau Bu Ida yang ingin menceritakan di kelasnya, atau dua-duanya boleh, tidak apa-apa, kan kelas itu berbeda-beda ya. Monggo silakan. Ayo dari kelas B dulu silakan. Ya, kelas B Bu Ida. Ini Asya. Bu, alhamdulillah untuk kelas 5 progresnya positif. Jadi sudah tidak ada lagi anak-anak yang saling mengejek. Kemudian kalau di kelas saya itu kan ada spesialnya ya Bu, ada 2 anak ABK di situ yang biasanya memang ada kekhususan untuk materi pembelajarannya gitu. Jadi dulu waktu belum ada sosialisasi tentang bullying ini, ih enak banget, gampang, ini mah kayak anak TK. Nah sekarang mereka sudah tidak ada lagi terdengar di kelas seperti itu. Jadi progresnya sudah sangat baik. Kemudian yang sudah saya lakukan di dalam kelas adalah memajang poster-poster anti bullying, kemudian dampaknya itu bagaimana, kemudian sanksi yang diterima itu seperti apa gitu. Jadi untuk kelas 5 progresnya udah bagus. Positif. Jadi Bu, kalau dari uraian Bu Inga tadi sudah termasuk asesmennya ya? Asesmennya sudah berdiferensiasi. Sudah ya? Karena ada beda antara sampai ada anak sebelum ada edukasi kok enak ya, ini gampang ya gitu. Itu belum paham ya terkait dengan adanya perbedaan ya. Tapi dengan adanya edukasi tadi akhirnya anak-anak paham posisinya masing-masing ya. Sama halnya dengan saat ibu supervisi di kelasnya Bu Rizda itu sudah sangat terlihat anak-anak yang bisa memahami temannya sendiri. Guru anak usia berapa, kalau kelas 2 itu usia berapa ya? 8 tahun ya. Usia 8 tahun itu anak sudah bisa menahan emosi. Jadi pada saat diganggu oleh teman yang bukan diganggu ya, anak ini saat usil dengan temannya karena dia tahu posisi si anak ini adalah anak istimewa. Jadi temannya itu tidak marah, bahkan dia menarik tangannya supaya tidak ke arah anak tersebut. Ini udah luar biasa, itu keren banget ya Bu Rizda. Saat ibu supervisi itu yang ibu tangkap ya. Jadi seorang anak kelas 2, dan itu bukan 1-2, hampir rata-rata yang diusilin. Yang diusilin itu tidak ada yang marah dan tidak ada yang melawan. Jadi dia bisa memendam amarahnya dan memahami. Kalau sudah bisa memahami, apapun yang dilakukan itu tidak akan terjadi yang tidak diinginkan. Cuma memang perkembangannya saja yang semakin ini ya Bu Rizda ya. Nah itu yang belum kita dapatkan. Tapi paling tidak dari seorang anak istimewa sudah bisa membentuk karakter siswa yang luar biasa. Kita saja orang dewasa belum tentu bisa itu. Ya bahkan kemarin sudah diakui ya, guru yang tidak bisa menahan emosi saat ada perilaku yang dianggapnya di luar dari batas ya, batas normal. Sehingga inilah pembelajaran yang luar biasa ya. Sehingga itulah perlu edukasi. Salah satunya edukasi bullying ini juga apalagi kelas 5. Kelas 5 itu sudah kelas 5 itu kalau ibu lihat anaknya sudah besar-besar, mungkin pemikirannya juga, dan mungkin mudah untuk nggak apa-apa dicontohkan saja kita keren. Pak Malik silakan. Kelas 5 sendiri, terima kasih Bu sebelumnya memberikan saya kesempatan untuk di kelas saya sendiri, untuk di kelas 5. Alhamdulillah untuk saat ini sudah untuk kegiatan-kegiatan bullying di kelas 5 itu udah nggak ada ya. Udah alhamdulillah di kelas 5 karena setiap hari itu
kita memberikan sosialisasi pemahaman kepada anak-anak tentang ya bullying, bahaya-bahayanya, apa yang terjadi kalau anak-anak tersebut dibully setiap hari. Ya, terus kita kasih poster-poster di dalam kelas ya tentang bahaya bullying, apa yang terjadi kalau bullying itu kita beri, bahkan saya bikin yang gede poster Besar ya, yang besar di kelas Pak Malik itu ada. saya bikin yang besar biar tuh anak kalau biar bisa baca itu poster bullyingnya. Jadi ingat terus. Jadi Pak. biar ingat terus. Jadi kalau Bang ini aduh ada gambar ini ya. Iya, saya buat yang besar, sengaja buat yang besar agar anak teringat gitu. Dan untuk kegiatan-kegiatan seperti bullying yang nonverbal, mukul, tendang itu alhamdulillah saya tidak pernah lihat. Belum. Mudah-mudahan nggak pernah lihat. Mudah-mudahan Dan tidak sampai sekarang belum ada laporan juga, Bu. Belum ada laporan dari anak-anak tentang bullying yang nonverbal, itu belum ada. Untuk yang verbal juga tidak ada sampai dengan saat ini. Tidak terdengar. Jadi 2 bulan ini luar biasa ya. Tidak terdengar. Luar biasa peningkatannya. Peningkatan. Ya. Kemarin kan kita ceritanya ini bullying ini ya. Apalagi di guru olahraga ya. Kemarin cerita guru olahraga itu apa ya kemarin tuh yang ceritanya apa ya kemarin dia tidak bisa mengikuti dengan cepat ya, sehingga kadang-kadang dalam satu kelompok tidak mau dengannya ya anggotanya tidak masuk. Nah, itu cerita dulu deh Bu Ayu, kalau kemarin Ibu dengar ceritanya seperti ini dari guru bidangsi. Kalau untuk di PJOK sendiri, kalau kemarin kan bullyingnya dia biasanya ada beberapa anak per kelompok, misalkan ada 2 orang atau 3 orang, kadang dibuat kelompok dia nggak mau nih sama temennya yang 3 orang ini karena mungkin larinya lambat atau gerakannya tidak bisa mengikuti atau badannya besar kayak gitu, lebih ke body shaming atau kemampuannya seperti itu. Kalau yang udah dilakukan mungkin dibantu sama ketika pembiasaan kan ada lagu-lagu itu ya. Betul ya, pembiasaan itu yang Selasa dan Kamis ya. Selasa dan Kamis. Itu cukup membantu. Kemudian saya biasanya ada teori olahraga. Itu saya kasih video-video tentang misalkan olahraga atletik ya Bu ya. Atletik itu kan ada tolak peluru, ada yang lari cepat. Itu kan kalau lari cepat biasanya mungkin badannya kurus-kurus. Kalau yang tolak peluru itu badannya gemuk-gemuk. Jadi saya paling infoin. Jadi jangan pernah body shaming sama temennya gitu. Karena setiap olahraga itu punya kebutuhannya masing-masing. Jadi orang gemuk pun bisa berprestasi, bisa jadi atlet gitu. Jadi jangan pernah ada tidak percaya diri terus bullying sama teman-temannya gitu. Paling di situ Bu diselipinnya di pelajaran. Hambatannya apa ya Bu Ayu? Hambatannya sih sampai sekarang ya paling yang badan itu Bu, kalau anak-anak kadang kan melakukan kegiatan contohnya senam lantai atau apa itu tadinya masih ada yang dia nggak bisa Bu, itu kan badannya berat gitu, atau melakukan materi flexibility kayak kelenturan dia nggak bisa bunyi lututnya mungkin gitu kan. Nah tapi kalau ya karena udah ada edukasi ini banyak kan Bu, selama ini udah ada lagu, ada pembiasaan, jadi itu beberapa pertemuan ini udah nggak pernah terdengar itu. Oke. Terima kasih. Tadi Bu ini sedikit ada drama ya? Oh iya. Bermain peran ya. Tadi belum disebut ya jadi. Ya jadi selain kita pasang poster, anak-anak juga sebenarnya awalnya itu dari poster terus mereka bikin cerita bergambar sendiri dan mereka yang meragakannya sendiri. Oke, terima kasih. Ini sudah terungkap semua. Atau ada yang mau menceritakan kembali? Ada yang misalnya dari Bu Laras mau nambah cerita atau sama ceritanya dengan Bu Rizda? Mungkin ada cerita unik lainnya. Cukup ya? Cukup. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu. Hari ini saya sudah mendengarkan progres ya dari PMO kita yang pertama. Jadi rencana-rencana yang sudah kita lakukan dan alhamdulillah 90% itu kita hampir sudah berkurang. Bahkan ada yang sudah tidak ada lagi yang namanya bullying, terutama yang verbal ya, dan non verbal pun sudah tidak ada lagi. Karena memang anak-anak selalu diingatkan. Seminggu 2 kali kita ada pembiasaan, kita bernyanyi mengingatkan lagi Bapak Ibu itu. Bahkan Pak Malik membuat poster yang besar ya. Jadi kalau ada anak yang
mau melakukan bullying, ingat Bu, ada poster lagi ngeliatin ya, jadi sekedar mengingatkan. Itu yang dapat Ibu terima ya, itu luar biasa, keren ya. Jadi Bapak Ibu nanti saya ingin dengarkan deh lagu apa tadi kok kelas 1, kelas 2, kelas 4, kelas 5 sampai guru olahraga juga menyebutkan lagu anti bullying. Ayo, siapa yang mau mimpin? Nah, siapa yang mau mimpin? Terima kasih Bapak Ibu. Tadi yang menarik dari Bapak Ibu sampaikan adalah menyampaikan edukasi bullying dengan lagu. Nah, pasti lagunya lucu-lucu nih. Kalau apalagi di kelas 1 ya. Kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5, kelas 6 itu ada lagu yang diberikan ke anak-anak. Yuk kita dengarkan model lagu anti bullying dari Ibu Guru kelas 1. Ayo ya. Bapak Ibu semuanya mengikuti ya. Oke, berdiri kita. Mari teman-teman kita menyanyikan lagu anti bullying. 1, 2, 3. Di sini teman, di sana teman, di mana-mana semua berteman. Tak ada musuh, tak ada lawan, semua saling tolong dan sayang. Tidak ejek-ejekan, tidak pukul-pukulan, saling tolong dan sayang dengan teman. Tidak ejek-ejekan, tidak pukul-pukulan, saling tolong dan sayang dengan teman. Itu yang belakang. Terus bomnya masih Rangkaian demi rangkaian sudah kita dapatkan ya, alhamdulillah. Pertemuan PMO yang pertama dampaknya luar biasa, bahkan tercipta sebuah lagu. Tadi lagu dari Ibu Guru kelas 1 kita juga ikut-ikutan seperti anak-anak kelas 1 dan itu membuat hati kita merasa senang. Nah, solusi yang akan kita ambil yaitu pada saat tadi yang Ibu Guru kelas 1 dan Ibu Guru kelas 2 ya, untuk perbannya kadang-kadang masih muncul, walaupun anak-anak kadang-kadang kita ingatkan sudah bilang minta maaf tapi masih terulang lagi. Solusinya adalah tetap mengingatkan ya, tetap mengingatkan bagaimana anak-anak untuk menghindari perilaku-perilaku bullying. Kalau untuk yang lainnya solusinya terus Bapak Ibu tingkatkan apa yang sudah Bapak Ibu lakukan sehingga bullying itu benar-benar sudah tidak ada dan supaya ini benar-benar dilakukan baik di sekolah maupun di masyarakat. Demikian Bapak Ibu, nanti Ibu kembalikan ke Bu Siska selaku pembawa acara. Terima kasih banyak Bapak Ibu, keren, luar biasa ya. Ibu juga sangat senang dan bangga punya Bapak Ibu semua. Ibu Aji, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Suhena yang sudah memimpin PMO kedua kita pada hari ini. Saya sedikit untuk menyimpulkan bahwa dalam pertemuan PMO kedua ini kita sudah sama-sama menuangkan apa refleksi yang terjadi di sekolah kita. Yang pertama adalah refleksi hal-hal baik apa yang sudah berjalan. Tadi Bapak Ibu sudah mengutarakan bahwa poster-poster sudah ditempelkan di tiap ruangan. Lalu ada juga sosialisasi bukan hanya anti bullying tapi tadi dari